Super duper aneh, introvert, dan jarang banget bersosialisasi dengan tetangganya. Dari mana hasil kekayaannya? Hanya seorang tukang bakso saja. Mereka pun mencoba baksonya Pak Rudi. Doni sih merasa aman-aman saja. Tapi beda dengan Agus, di suapan pertama, Agus merasa ada yang berbeda dengan bakso yang dia makan. Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Tia Risma. Aku lagi ada di channelnya Aldi Awaludin. Buat kalian yang belum tahu, channel Awaludin ini punya program yang namanya Mau Tahu Cerita Misteri. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Sebelum kalian mendengarkan cerita aku di hari ini, kalian jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk kalian bisa sharing ke teman-teman yang lain. Kita masuki cerita pertama. Saya mau cerita buat kalian semua, para penggemar bakso. Siapa di sini yang nggak suka sama bakso? Saya, wah suka banget. Beda pastinya sama orang yang nggak suka sama bakso. Ada rasa sensitif yang keluar dari rasa bakso yang buat kalian penasaran. Kok bisa ya makanan ini tuh enak banget? Nah, ini dia kisah misteri yang bakal saya share buat kalian semua di channel Aldi Awaludin. Kisah ini tentang pesugihan tukang bakso. Kita ambil beberapa cerita ini dari kutipan website atau cerita dari internet. Jadi kita samarkan siapa pemilik pesugihan tukang bakso ini. Panggil saja Pak Rudi. Sorry nih ya yang rasa namanya agak kesinggung, tapi ini hanya panggilan saja. Saya mau bercerita bahwasanya ada di daerah Jawa sana tukang bakso yang kita tahu bahwa baksonya enak dan enak banget, laku dan laku banget. Dia sampai memiliki banyak cabang. Tapi pemiliknya ini, bahwa Pak Rudi ini memiliki kepribadian yang super duper aneh. Introvert dan jarang banget bersosialisasi dengan tetangganya. Padahal kita tahu sendiri kekayaannya itu berlimpah. Di daerahnya aja rumahnya yang paling besar. Semua masyarakat di sekitarnya itu bertanya-tanya dari mana hasil kekayaannya. Hanya seorang tukang bakso saja. Walaupun cabang baksonya itu ada di mana-mana. Ada beberapa masyarakat yang heran, dia jarang banget keluar rumah untuk sekedar berkumpul dengan masyarakat lainnya. Pulangnya malam, berangkatnya pagi. Begitu terus dan terus. Itu membuat salah satu masyarakatnya mencurigai dengan hal-hal yang aneh. Tapi dengan keunikannya Pak Rudi ini, dengan sikap anehnya ini, tapi kalau masyarakat untuk meminta sedekah atau meminta bantuan, dia welcome dan memberikan bantuan itu. Ada salah satu cerita dari salah satu warga yang merupakan tetangganya Pak Rudi. Kita sebut saja dia Doni. Nah, Doni ini termasuk orang yang sangat mencurigai di kepribadian Pak Rudi itu tersendiri. Dia tukang bakso, banyak cabangnya, kekayaannya berlimpah, tapi memiliki kepribadian aneh. Dia hanya melihat Pak Rudi itu ketika pulang, dan itu pulangnya di malam hari dan berangkatnya di dini hari. Itu sangat-sangat amat mencurigakan. Suatu ketika, Doni cerita pada sahabatnya Agus. Doni cerita bagaimana sosok Pak Rudi yang menjadi tetangganya di daerah itu, bahwa dia memiliki kepribadian sangat introvert. Nah, kita bertemu dengan sosok sahabat Doni bernama Agus. Agus tidak merasa ada hal yang ganjal. Ya mungkin saja dagangannya laris, rezekinya, dan memang baksonya enak. Nah, karena Agus memiliki kepribadian yang lembut, kepribadian yang selalu berpikir positif, rasanya Doni sulit untuk bisa memahami dan menyampaikan cerita yang selama ini dia jadikan sebuah bentuk kepenasaran. Di suatu sore, Doni berniat untuk nyamperin Agus yang saat itu tepat sekali dia setelah menjadi imam sholat asar. Nah, Doni samperin tuh Agusnya. Gus. Dengan polosnya, Agus menjawab, ada apa Don? Aku tuh penasaran banget dengan kekayaan yang dimiliki oleh Pak Rudi. Padahal orang itu aneh banget. Agus yang memang soleh, yang memang rajin ke masjid, kayaknya tidak ada tuh kepikiran untuk berpikir negatif dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Rudi. Ah masa, walaupun saya tidak pernah melihat dia sholat di masjid, tapi rasanya kalau kita minta bantuan atau kita minta sedekah, Pak Rudi beri-beri aja tuh. Iya, emang lo gak curiga dari mana kekayaannya? Dia pergi dini hari dan pulangnya tuh tengah malam. Kayak gitu terus.
Itulah apa yang dipikirkan oleh Doni. Beda halnya dengan Agus yang tulus bilang emang begitu kali kerjaannya. Dia kan memiliki pekerjaan tukang bakso dan banyak sekali cabangnya. Jadi sibuk kali. Udah deh, gue tuh susah banget ngomong sama lo Gus. Gimana kalau kita cobain aja bakso yang dimiliki oleh Pak Rudi? Tanpa berpikir panjang, Agus juga bilang, ya boleh deh, sambil aku juga pengen tahu apa sih rasanya bakso yang disebut-sebut warga sekitar. Enak banget. Nah, saat itulah Agus dan Rudi penasaran langsung pergi menuju toko baksonya Pak Rudi. Dan itu merupakan cabang utamanya. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka dan mereka pun memesan 2 mangkok bakso. Dan hebatnya yang melayani saat itu adalah Pak Rudi. Nah, dan rasanya kata Agus, tidak ada yang dicurigai. Buktinya Pak Rudi memberikan pesanan kita langsung, tidak pelayannya. Ya karena kebetulan aja kali, namanya juga Doni. Nah, dan ketika sampai di lokasi dan sudah memesan baksonya, memang sih Pak Rudi yang memberikan dan menyerahkan baksonya. Tapi sikapnya agak aneh banget. Dia hanya memberikan mangkok pesanannya, setelah itu dia pergi. Padahal Doni menyapa Pak Rudi dan bertanya, apa kabar Pak Rudi? Sehat Pak, bagaimana nih baksonya? Ramai sekali di sini. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Pak Rudi. Dia simpan mangkoknya dan dia pergi begitu saja. Di situ semakin penasaran Doni. Ada apa dengan Pak Rudi? Kok caranya seperti itu? Dia seperti menghindari interaksi dengan masyarakat sekitar, ya termasuk Doni dan Agus. Agus tetap berpikiran positif. Apa yang terjadi ya memang seperti itu pribadinya. Tidak lama kemudian mereka pun mencoba baksonya Pak Rudi. Doni sih merasa aman-aman saja. Tapi beda dengan Agus, di suapan pertama Agus merasa ada yang berbeda dengan bakso yang dia makan. Ini tuh bukan hanya soal rasa, bukan soal bumbu dalam kuahnya, tapi ada yang berbeda dengan bakso ini. Dan dia juga merasakan ramai, di toko ini ramai, di warung bakso ini ramai. Tapi merasa kayak seperti ada yang melihat dia, suasananya begitu tidak nyaman. Ketika itu Doni sangat menikmati bakso yang ada dan ternyata Agus tidak sama, tidak merasakan apa yang Doni rasakan. Tapi ketika Doni bertanya, kenapa Gus? Kok lu makannya kayak begitu sih? Dan Agus pun jawab, ini tuh ada yang beda. Baksonya tuh kayak ada sesuatu yang aneh. Aneh apa? Bakso Pak Rudi emang enak. Dagingnya juga emang empuk, kuahnya seger. Sama seperti apa yang diceritakan masyarakat, kenapa warung baksonya Pak Rudi emang bisa serame ini. Bukan soal itu Don. Tapi ini ada yang beda. Bukan masalah baksonya, bukan masalah daging atau kuahnya atau rasanya. Ini tuh kayak ada yang beda gitu. Agus tetap dengan pikirannya, dengan dia menyampaikan apa yang dia pengen sampaikan kepada Doni. Apaan sih Gus? Aku rasa semuanya sama saja. Enggak, itu beda banget Doni. Aku tuh suka makan yang kayak begini. Dan akhirnya Agus memuntahkan semua yang dia makan. Gak hanya memuntahkan, dia batuk-batuk, dia keselak. Rasanya kayak ada yang mengganjal di tenggorokannya. Apaan sih ya? Kata Doni. Rasanya kita bisa menilai apa yang dirasakan oleh Agus itu sepertinya karena Agus memiliki kebeningan batin. Jadi dia bisa merasakan apa yang Doni tidak bisa rasakan. Setelah itu, akhirnya Doni pergi dan penasaran. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Agus? Apa sih sebenarnya? Dan dia iseng banget nyamperin tempat baksonya untuk membuka kualinya. Karena dia penasaran apa yang dirasakan sama yang dipikiran nama Agus, dia jadi penasaran, dia nyamperin kuali baksonya. Emang kebetulan lagi pada nggak ada juga pegawainya, pada sibuk masing-masing. Terutama Pak Rudi yang sudah nggak kelihatan batang hidungnya. Nggak ngerti lagi tuh Pak Rudi lagi ribet kayak gini, dia nggak ada. Nah, dengan isengnya Doni membuka kuali baksonya. Ketika dia membuka kuali baksonya, sebelum itu Agus sudah menahan. Don, jangan Don, nggak usah deh. Doni, jangan. Tapi karena rasa penasaran, Doni akhirnya ngebuka. Dan dia melihat sendiri bahwasanya di dalam kuali itu masih banyak tikus-tikus yang hidup. Dan banyak banget gumpalan kertas yang berisi kayak tulisan-tulisan yang bersatu dengan kuah daging dari si bakso itu sendiri. Kaget dong, pergi dia lari dan Agus sangat kebingungan. Ini
aduh gimana sih gitu kan. Dia bener-bener shock dan dia tuh muntah-muntah di luar karena dia sudah selesai memakan bakso itu dengan habis. Rasanya kita bisa menilai apa yang dirasakan oleh Agus itu dan Doni bisa melihatnya secara langsung. Semenjak kejadian itu, Doni sudah nggak mau lagi yang namanya bakso, terutama baksonya Pak Rudi. Dan Agus yang suka banget sama bakso juga, rasanya dia akan berpikir kembali untuk memilih bakso mana yang bisa dia makan. Nah itu dia guys, cerita sekelumit tentang bagaimana kisah misteri mengenai tukang bakso pesugihan. Gak semua juga sih cerita ini nyata dan memang semua tukang bakso seperti ini. Tidak, karena pastinya ada caranya dengan yang baik dan pasti dengan jalur juga yang pakai pesugihan. Jadi jangan juga takut ya kalian untuk makan bakso, enggak. Karena kita mau ngasih tahu kalian juga kalau segala sesuatu itu harus dipikirkan dulu dan harus juga kita berhati-hati. Apalagi kita sebagai umat muslim, ya minimal baca doa kali ya sebelum makan bakso. Dan perbuatan pesugihan itu sama saja dengan syirik. Serem ya guys ya. Jadi kalian harus bisa berhati-hati dalam memilih makanan. Jangan dulu baper. Ini tuh ceritanya masih simpang siur. Aku juga katanya sih, tapi nggak apa-apa deh. Kita tetap bakal sharing cerita misteri untuk kalian semua. Aldi Awaludin Lovers. Awaludin Lovers. Oke deh guys, terima kasih banyak ya yang kalian udah mau dengerin Tia Risma cerita di hari ini tentang mau tahu cerita misteri. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Nanti kita bakal balik lagi ngasih cerita-cerita misteri lainnya buat kalian semua. Dan kalau kalian pengen banget ceritanya dibacain boleh. Kalian bisa banget komen di bawah ini kalian punya cerita misteri apa. Nanti aku bakal ceritain buat kalian semua. Terima kasih banyak ya guys. Dan jangan lupa entong poho, pokoknya don't forget kalian harus like, subscribe, dan share video ini kemanapun. Karena gue bakal balik lagi untuk kalian. Bye!